Saya berpikir bahwa masa ada sih perusahaan yang bisa menangani masalah ini. Intinya sih saya nggak percaya bahwa ada jasa-jasa seperti Dolphin seperti ini. Karena kalau pakai bunga itu saya lihat angkanya sekitar 41 dimintanya. Tetapi akhirnya saya hanya bayar 25. 24.500 tepatnya, 24.500.000. Saya mungkin akan berterima kasih kepada Dolphin karena telah menyelenggarakan perusahaan ini kepada pendiri-pendirinya, sehingga saya bisa terbantu untuk memanage uang saya gitu ya, supaya saya bisa melunasi utang-utang saya. Ya, Halo Pak Feby, bagaimana halo. kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik ya Pak. Baik atau bahagia? Baik dan bahagia. Baik dan bahagia selalu ya. Oke Pak Feby, di hari ini kita akan ngobrol santai gitu ya, terkait perjalanan Pak Feby bersama Dolphin. Sebelumnya Pak Feby saat ini yang dibantu oleh Dolphin itu terkait tagihan di pinjol kah atau kartu kredit mungkin? Saya ada dua-duanya, pinjol ada, kartu kredit. Oke, pinjol ada dan kartu kredit ada. Yang sudah berjalan saat ini, keduanya sudah berjalan kah? Keduanya sudah berjalan. Sudah berjalan ya. Oke. Bagaimana perasaan Pak Feby ketika menyadari kalau sudah mulai terlilit hutang? Waduh, itu perasaan yang paling kacau yang pernah saya rasain gitu ya. Saya udah bingung mau harus berbuat seperti apa gitu. Sampai akhirnya saya lihat iklan Dolphin lewat di Instagram. Oke, berarti ketemu Dolphin lewat media sosial. Iya, lewat medsos. Oke, baik. Banyak orang yang cuma lihat jumlah utang tanpa tahu apa yang sebenarnya Pak Feby hadapi, gitu ya. Pernah nggak sih Pak merasa pada saat itu benar-benar sendirian? Oh iya, itu yang saya rasakan Mhm. sendirian. Oke. Jadi ketika tagihan itu berjalan gitu, jadi tidak ada bantuan sama sekali. Jadi betul-betul hanya Pak Feby aja Iya, yang merasakan itu gitu ya. iya. Oke. Nah, ini kan yang berjalan ada tagihan bank dan ada tagihan kartu kredit dan pinjaman online Iya, gitu betul. ya. Mungkin boleh cerita sedikit Pak soal penagihannya gitu. Jadi bagaimana rasanya waktu itu pegang handphone, terus setiap ada notif yang masuk jadi beban atau bikin deg-degan nggak Pak? Nah, kebetulan Mhm. sebelum saya ditagih oleh DC, saya sudah daftar duluan ke Oke. Dolphin, jadi sudah bisa tertangani. Jadi walaupun dalam 1 bulan sampai 2 bulan pertama itu kan pasti ada tuh masuk Notifikasi. tagihan-tagihan, terutama sih yang mengerikan itu yang dari pinjol ilegal itu, yang dari pinjol ilegal. Cuman Pak Alfa membantu saya menenangkan. Pak Alfa ininya saya konsultan ya, Konsultannya. menenangkan saya dan berjanji bahwa itu akan berkurang dalam waktu 1 atau 2 3 bulan, dan akhirnya sampai saat ini semuanya terkendali. Karena saya udah sampai geli lubang tutup lubang. Saya udah bingung mau bayarnya seperti apa gitu. Akhirnya saya pinjam ke pinjaman lain untuk nutupin pinjaman yang A. Saya pinjam ke B untuk nutupin yang C. Yang C yang ke D gitu aja terus-terusan. Sementara saya juga punya tagihan kartu kredit yang tidak kecil jumlahnya. Tadi Bapak dari lubang tutup lubang untuk nutupin pinjaman-pinjamannya gitu ya. Terus sampai di mana sih momen titik di mana Bapak merasa aduh ini udah nggak bisa lagi nih kayak gini, saya harus cari jalan keluarnya biar nggak dari tutup lubang lagi. Momennya adalah pada saat saya lihat angka gaji saya, itu udah nggak bisa bayar satupun tagihan. Saya harus cari jalan ini kemana gitu. Kalau gaji saya 1 juta gitu ya, itu kira-kira tagihannya udah 2 sampai 3 juta. Berarti awal itu di tagihan yang berjalan pinjol dulu kah baru ke kartu kredit atau kartu kredit dulu baru ke pinjol? Dua-duanya. Jadi Dua-duanya kartu berjalan. kredit saya nggak bisa bayar, saya bayar kartu kreditnya pakai pinjol. Oke. Udah itu bayar pinjolnya, saya pakai pinjol yang lain lagi. Seperti itu, gali lubang tutup lubang. Berjalan Awalnya itu berapa dari lama kartu Pak Feby? kredit. Itu berapa lama ya? Saya nggak tahu persisnya, tapi itu udah berlangsung sekitar 6 bulanan. 6 bulan. Enggak dong, 6 sampai setahun kalau nggak salah.
6 oke. sampai setahun gitu ya bekerja. Oke, jadi Seperti memang itu. sempat di fase gali tutup lubang, Iya, gitu ya. gali lubang tutup lubang. Sebelum kejadian itu, apa yang bikin Pak Feby sebelumnya nunda buat cari bantuan? Apakah rasa malunya mungkin atau lebih besar, rasa malunya lebih besar dari rasa takut ya mungkin, yang membuat, "Oh, kayaknya masih bisa deh, masih nunda gitu untuk cari bantuan." Saya tunda karena sebenarnya saya berpikir, sebenarnya kan ada di tempat kerja yang dulu juga ada teman-teman yang mengalami situasi yang sama. Saya berpikir bahwa masa ada sih perusahaan yang bisa menangani masalah ini. Intinya sih saya nggak percaya bahwa ada jasa-jasa seperti Dolphin seperti ini. Sampai pada akhirnya ya itu saya udah kepepet. Waktu itu langsung saya dihandle oleh Pak Alfa ya. Dan Pak Alfa cukup membuat saya sangat percaya diri untuk bisa join dengan Dolphin. Dan pada saat saya tanya kantornya di mana, di Binakarsa gitu kan, saya sempat heran, kantornya di Kuningan, di daerah Bonafit gitu. Ah, Saya bilang ke Pak Alfa, saya ke kantornya deh. Gitu. Ya udah, saya diterima dengan baik. Gitu. Tapi saat itu saya udah jadi klien. Saya bilang saya mau ke kantor. Oh boleh kata Pak Alfa. Udah saya diterima, saya bicara. Disitulah saya muncul kepercayaan dengan Dolphin. sebelum ketemu Dolphin, mungkin Pak Feby sempat nggak coba cari jalan keluar sendiri mungkin? Misalnya nego langsung ke pihak bank atau kreditur untuk minta keringanan dan hasilnya bagaimana pada saat itu? Oke. Saya belum pernah nego sama sekali ke bank. Jadi pada saat saya tahu saya udah mulai tidak akan bisa bayar di bulan depan, disitulah saya cari jasa jasa manajemen keuangan seperti Dolphin ini. Dan, sharing sedikit ya Pak, Ya. perasaan Pak Feby waktu tim konsultan Dolphin pertama kali jelasin kalau sebenarnya ini ada jalan resmi yang bisa bantu keluar dari jeratan hutang, gimana perasaannya pas awal itu? Nah itu, jadi saya kayak ada yang nemenin gitu. Jadi saya ada tempat untuk berbagi seperti itu. Terus ada tempat untuk saya bercerita minimal kan seperti itu. Oke, kalau boleh di-share waktu, awal datang ke Dolphin gitu atau join dengan Dolphin, total hutang Pak Feby pada saat itu sekitar berapa? Dan setelah proses mediasi atau keringanannya berjalan, akhirnya jadi perlu diselesaikan sekitar berapa Wah, kalau hutangnya saya lupa berapa banyak ya. estimasinya? Estimasi itu sekitar untuk online-nya 100, Seratusan. untuk banknya itu sekitar 75. Udah ini proses negosiasi mungkin udah ada yang pelunasan. Sudah ada pelunasan. Oke, itu dapat keringanan berapa Pak Feby? Saya cuma bayar pokok, Pokoknya aja. banknya enggak. Banknya enggak, bunganya tidak. Bunga tidak bayar karena kalau pakai bunga itu saya lihat angkanya sekitar 41 dimintanya. Tetapi akhirnya saya hanya bayar 25. 24.500 tepatnya, 24.500 dari Dari 41 40. yang ditagih. Oke, jadi memang udah hampir separuhnya ya. Hampir separuhnya waktu itu dengan bantuan. Nah, kalau seandainya Pak Feby punya kesempatan gitu bicara ke diri sendiri di masa lalu gitu. Jadi sebelum ini gitu, apa yang Pak Feby pengen sampaikan gitu ke diri sendiri gitu? Pada akhirnya saya harus balik ke agama. Saya cuma bilang, ya begini dahsyatnya riba. Oh, Saya semestinya menghindari dari dulu gitu. Tetapi memang keadaan waktu itu memaksa saya untuk melakukan hal. Memaksa dan semestinya sih nggak ngelakuin itu juga. Tetap paksa apapun juga kan, tetap pelanggaran adalah sebuah pelanggaran. Kalau saya bisa balik ke masa lalu sih gitu. Sebelum saya join Dolphin, saya tetap searching juga di media sosial. Banyak yang sampai rumah tangganya hancur, ada mereka yang berkomen gitu ya, berkomen di media sosial bahwa saya sampai ter-PHK karena DC datang ke kantor bikin rame, saya ter-PHK gitu. Itu saya baca di kolom-kolom komentarnya media sosial. Saya rasa sih itu bukan hoax ya, karena begitu saya klik nama orang yang mengatakan itu, akunnya sih memang private gitu. Cuman postingannya itu udah ada 300 gitu kan. Berarti kan bukan hoax ya, real gitu. Terus apalagi di private sama dia, itu kan berarti kan Instagram itu kan sifatnya pribadi ya kalau untuk beberapa orang.
Mungkin untuk selebgram sifatnya terbuka untuk umum, itu pribadi berarti saya pikir orang ini nggak mau. Seperti itu yang saya baca di media sosial banyak sekali. Tadi Bapak udah sempat cerita juga kalau Bapak pernah melewati nih fase dari lubang tutup lubang. Iya. Apa sih yang bisa Bapak sampaikan buat teman-teman di luar sana nih yang masih ada di fase itu, dan bisa Bapak share juga nih kira-kira kalau misalnya melewati fase itu resikonya tuh apa sih? Boleh sharing dari pengalaman Bapak juga. Gali lubang tutup lubang itu sebenarnya gali lubang tutup lubang, terus yang terjadi lagi lubangnya makin gede, dia gali lagi, makin gede dia gali lagi, sampai akhirnya dia nggak punya lagi lubang untuk digali. Intinya gali lubang tutup lubang itu tidak akan bisa menyelesaikan apapun masalah seperti itu. Nggak bisa, nggak bisa. Sekuat apapun kita punya dana, saya rasa gali lubang nggak akan bisa nyelesain. Karena gambarannya gitu, lubangnya kecil ditutup dengan yang gede, akhirnya ini lubang berikutnya kan tambah jadi gede, ditutup lagi makin gede makin gede makin gede gitu, akhirnya nggak bisa. Yang ada sebenarnya gali lubang tutup lubang itu adalah untuk pending pembayaran. Kalau uangnya ada, tapi ujung-ujungnya itu bunganya tidak, nggak akan pernah bisa tertutup. Jadi saran saya untuk yang mau gali lubang tutup lubang, segera selesaikan aja, temukan jasa mediasi yang terpercaya gitu, jasa konsultan keuangan. Jadi jangan tunggu lubang yang makin besar gitu ya. Iya, jangan gali lubang tutup lubang, itu akan makin besar dan itu ujung-ujungnya kita secara kasar dibilang sama teman-teman gini, emang kamu nggak mikir itu akan terjadi? Mikir, cuman kan beberapa keadaan jadi kita bisa jadi karena keadaan terpaksa kita harus ngelakuin apa itu. Oke, kita udah ke pertanyaan terakhir ya Pak. Satu kalimat buat Dolphin yang udah nemenin Bapak nih dari awal banget gitu, dari sebelum kenal Dolphin dan akhirnya baru kenal Dolphin pun sampai hari ini nih. Boleh satu kalimat buat Dolphin? Oke. Saya mungkin akan berterima kasih kepada Dolphin karena telah menyelenggarakan perusahaan ini kepada pendiri-pendirinya, sehingga saya bisa terbantu untuk memanage uang saya gitu ya, supaya saya bisa melunasi utang-utang saya. Dan saya juga kalau boleh kasih testimoni ini tanpa permintaan orangnya loh ya. Saya terima kasih ke Pak Alfa dan Ibu Maura dan konsultan keuangan saya sebelumnya yang banyak membantu saya, yang di jam libur pun kalau saya WhatsApp dibalas seperti itu. Pada atasannya konsultan saya dulu ada namanya Pak Zaki. Pak Zaki juga beliau menghandle dengan baik pada saat itu, walaupun beliau bukan konsultan ya, kalau nggak salah jabatannya lebih tinggi, Tim leader ya. tapi bisa mau menerima keluhan saya. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan untuk